Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 19. Al-hadisu tasi'a asyar. Utawi iki iku hadis kang nomor 19. An Abil Abbas Abdillah bin Abbas, saking Abil Abbas yaiku Abdillah bin Abbas, Abdullah bin Abbas. Qala dawuh sapa Abdullah bin Abbas, kuntu ana sapa ingsun, kuntu ana sapa ingsun iku khalfan nabiyyi, ana burine, ana gurine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalem suwiji dino. Dari Abil Abbas yaitu Abdullah bin Abbas berkata, saya pernah pada suatu hari saya pernah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Abbas ini berada di belakang Nabi. Itu ya. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, ya hulamu, he anak, wahai anak, ini sak temene ingsun iku u'allimuka, ngajari sapa ingsun. Jadi sesungguhnya saya mengajarimu, ya ka ing sira, sesungguhnya saya mengajarimu kalimatin, beberapa kalimat. Sesungguhnya saya mengajarimu beberapa kalimat. Nah, kalimat apa ini? Jadi Kanjeng Nabi dawuh pada anak itu, sesungguhnya saya hendak mengajarimu beberapa kalimat. Di sini ya berapa kata? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah, jaga sira, ngreksa sira. Jagalah Allah, Allah ing Allah. Jagalah Allah. Maksudnya apa kon jaga Allah? Allah kok kon jaga kuwi piye? Dalam syarahnya dari Al-Jawahir Al-Uluwi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani, maksudnya kon jaga Allah iku apa? Yaitu ra'i awamirahu, menjaga perintah-perintahe Allah. Wa hafiz 'alaiha, menjaga berarti melaksanakan perintahnya Allah. Maksudnya menjaga Allah itu kon taat menjalankan perintah Allah. Wala
taghfal anha, jangan apa? Lalai. Janganlah lalai. Ya fatka mongko jaga sinten Allah ka ing sira. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjagamu apa maksudnya? Biriayatihi iyaka fi nafsika wa waladika wa ahlika wa dunyaka wa dinika. Maka Allah akan menjagamu, ya, jaga dirimu. Allah, semakin kita bertakwa, semakin kita dijaga Allah. Termasuk wawaladika, anakmu. Jadi orang tua harus mengajari anak ketaatan pada Allah. Sebenarnya kalau kita mau menjaga perintah-perintah Allah, ya sholat, zakat, puasa, dan perintah-perintah yang lain, menjauhi maksiat, maka diri kita akan dijaga oleh Allah beserta anak-anak kita, keluarga juga, dunianya dan agamanya. Luar biasa ya. Jadi jangan khawatir gitu. Jadi mengajak anak, keluarga untuk apa? Taat pada Allah, itu akan menjadikan dirinya dan semua yang ada di dalam dirinya termasuk keluarga, harta benda, agamanya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kama hukiya ana ba'dul ulama, ada sebagian ulama menjelaskan jawaza mi'ata sanah wa huwa mumti'un bi aqli wa quwwatihi. Sudah berumur 100 tahun tapi dia tetap sehat akal, sehat badannya. Ternyata apa resepnya? Formulanya apa? Hadzi jawarih hafiznaha minal ma'asi bisihgar. Sejak kecil saya menjaga diriku dari maksiat. Jadi sebenarnya orang yang jaga dirinya dari maksiat itu yo awet muda, kuat. Pak, tapi kok enek sing wong mati nom, lah itu beda cerita. Itu beda cerita. Tapi ketika kita mampu menjaga ketaatan, menjaga kemaksiatan, Allah akan menjaga diri kita, panjang umurnya, ya gitu. Fa hafizallahu alaina kalau sudah dewasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Terus ihfad jaga sira, ngreksa sira, jagalah Allah ing Allah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, tajid mongko nemu sapa sira hu ing Allah, jagalah Allah, maka kamu akan mendapati, mengetahui, ya, mendapatkan Allah tujahaka ing ngarep sira, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Gitu. Tadi jaga apa? Perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah akan mengetahui Allah akan di hadapanmu. Maksudnya Allah di hadapanmu itu perlu dijelaskan. Apa terus Allah di hadapan kita? Wong Allah itu ndak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, bukan benda. Maksudnya tajidu inayatahu wa ra'fatahu bik, yaitu kamu akan mendapati bahwa dirimu akan diperhatikan dan dibelas kasihi. Jadi rahmatnya Allah akan senantiasa berada di sekelilingmu. Jadi kalau ketika menjaga sholat contohnya, berarti kita semakin dekat dengan rahmatnya Allah. Perhatiannya Allah akan lebih, karena apa? Kita memperhatikan
Allah. Itu bahasanya. Jadi kita sholat itu perhatian. Mosok kita nggak diperhatikan Allah, nggak mungkin. Itu maksudnya ya. Di hadapannya Allah akan berada di hadapan kita, itu maksudnya ya perhatian dan belas kasihan Allah itu akan menyertai kita gitu. Begitu juga rahmatnya. Idza khafal abdu minallah, jika hamba itu takut pada Allah, akhafallahu minhu kulla syai', Allah akan menjauhkan dia dari segala sesuatu yang menakutkan. Nek awake dhewe wedi karo Allah, takuti maksudnya takut itu menjauh atau mendekat? Mendekat karo Allah ya. Kalau ular menjauh, singa ya wedi jauh. Tapi ketika kita takut pada Allah, maka Allah akan menghindarkan kita dari segala sesuatu yang menakutkan. Bencana, musibah itu kan menakutkan dari hal-hal yang lain. Wa idza lam yakhaf, jika hamba itu tidak takut pada Allah, Allah pun tidak akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menakutkan. Wal muradu bil khauf gitu. Kafu jawarihi minal maksiyah, yaitu menjaga dirinya, anggota badannya dari maksiat dan mengikatnya dengan ketaatan. Jadi anggota badan kita itu diikat, diajak taat marang Allah. Pasti Allah akan tadi menjaga perhatian dan belas kasih. Idza sa'alta tatkala njaluk sapa sira, apabila kamu minta, fas'alillah, maka nyuwun sira, njaluk sira Allah ing, jika kamu minta maka mintalah kepada Allah. Lah Mbah Bisri Mustafa dalam syarahnya Al-Mustafawiyah, Al-Azwad Al-Mustafawiyah dijelaskan, bolehkah manusia minta tolong pada manusia yang lain? Boleh. Hanya saja kalau kita minta tolong Pak RT, tetangga, itu sesuai syariat. Syariatnya ya memang begitu. Syariatnya begitu, secara syariat boleh. Tetapi dalam hati kita, hakikatnya ya, secara hakikat manusia itu tidak bisa menolong. Awake dhewe dibantu tenaga, dibantu makanan, minuman, dibantu pertolongan, uang, itu hakikatnya tidak manusia. Hakikatnya Allah yang bisa menolong. Manusia hanya sebab, dawe Mbah Bisri. Di dalam hati kita itu loh, itu harus yakin. Yang bisa nolong satu-satunya hanya Allah, termasuk berobat. Berobat awake di loro itu boleh nggak berobat? Boleh. Ya. Tetapi aja mung syariat tok. Kowe nek gak obat iki ora sembuh lho, malah obate ya. Iya. Kowe gak ngombe obat iki wis kadun, paramek gak sembuh. Tanpa hakikat gak boleh. Lara wis aku wis iki wis rasa ngombe obat, iki nek mari yo mari. Iya gak boleh. Hakikat tok ya gak boleh. Jadi syariat dan hakikat harus bersatu. Jadi syariat tanpa hakikat kayak jasad tidak ada rohnya, lampu tidak ada listriknya, dayanya. Kalau tidak ada kalau cuma hakikatnya syariat,
ada nyawa, roh, tapi tidak ada jasadnya. Listrik tok nyetrum, nggak ada penampungan lampunya kan gitu. Jadi ketika kita berobat, yo hakikate sing marai sembuh ya Allah. Boleh saja, jangan lupa. Maka kita harus bersyukurnya kepada siapa dulu? Nek dikei alhamdulillah pada Allah, baru berterima kasih pada manusia yang menjadi sebab kita mendapat pertolongan. Jadi manusia dan yang lain itu hanya wasilah, perantara. Sing gerake ya Allah kita. Fast wa idasta'anta lan tatkalane nyuwun tulung, dan ketika kamu minta tolong, fasta'in billah mongko nyuwun tolong, mintalah tolong billahi ing Allah. Apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah pada Allah. Wa'lam lan ngertiya sira anal ummata sak temene umat, dan ketahuilah bahwasanya bangsa lau ijtama'at tatkalane kumpul opo bangsa, bahwa ketahuilah bahwasanya jika bangsa itu berkumpul, semua umat berkumpul, ijtama'at itu kumpul ya, ala yang fa'uka ing atase yen to menehi manfaat sapa umat ing atase yen to paring manfaat atau menehi manfaat ka ing sira bisaiin kelawan sewiji-wiji. Ketahuilah bahwasanya jika semua umat berkumpul untuk memberimu sesuatu yang manfaat atau memberimu manfaat dengan sesuatu apapun, misal dusun apa lagi nempel arep ngei manfaat neng marang awake dhewe, arep nolong dari musibah, dari apa gitu ya, lam yang fa'uka ora bisa menehi manfaat sapa umat, maka mereka pun tidak akan bisa memberi manfaat padamu illa bisaiin kejaba suwiji-wiji, kecuali dengan sesuatu qad kataba teman-teman nulis atau netepake hu ing syai' sapa Allah Gusti Allah, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah laka marang siro, gitu ya. Nek takdiri pancen nggak bisa ditolong, ya nggak bisa. Walaupun seluruh umat itu harap nolong, nggak bisa. Karena apa? Karena sudah ditulis, ditakdirkan oleh Allah, pancen ngono kan gitu. Tapi takdir itu kan misteri. Begitu, misteri ilahi. Jadi semua umat jika berkumpul untuk memberimu manfaat dengan sesuatu apapun, maka mereka tidak mampu memberi manfaat padamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan, ditetapkan Allah. Maka kita harus percaya yang namanya qada dan qadarnya Allah. Wa in ijtama'at lan tatkalane kumpul sapa umat
ala ayadurruka ing atase yen to menehi bahaya, lawan kata dari manfaat, ka ing sira bisaiin kelawan suwiji-wiji. Lam yadurruka mongko ora bisa menehi bahaya madorot sapa umat, maka mereka tidak bisa memberi bahaya atau madorot kaing sira bisaiin kelawan suwiji wiji. Qad kataba ini sama ya teman-teman, netepake atau nulis sinten kataba hullahu alaika, teman-teman nulis hu ing syai' sapa Allahu Allah alaika ing atase sira, kecuali sesuatu yang telah apa ditetapkan oleh Allah padamu. Nah, luar biasa ini. Jadi memang ada hal-hal misteri yang tidak bisa dinalar oleh manusia, dan itu ternyata bagian dari takdirnya Allah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab. Tiada sesuatu yang menimpamu di dunia ini, begitu juga sesuatu yang ada dalam dirimu, tiada sesuatu yang ada dalam dirimu illa fi kitab, semua telah ditulis di dalam suatu kitab, lembaran-lembaran. Gitu. Karena takdir itu misteri, tidak ada yang tahu, maka kita sering harus berdoa seperti doanya Sayyidina Umar, ya Allah takdirkanlah pada saya dengan takdir yang baik. Itu selalu suruh doa seperti itu terus. Ya Allah takdirkanlah padaku takdir yang baik. Ya, terus doanya itu terus. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi itu ya baik semua. Kalaupun mungkin nggak baik ya karena itu bagian dari ujian gitu ya, ujian dari Allah pada kita semua untuk dinaikkan level gitu. Lanjutnya, rufi'atil aqlam, wis dijunjung, diangkat, telah diangkat apa al aqlamu piro-piro kolam pen. Ini maksudnya pena-pena pencatat takdir ya. Telah diangkat artinya wis gak ditulis nih biasanya. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat, wajafat lan wis garing apa asuhufu piro-piro lembaran, dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Loh Pak, tapi ada takdir yang apa yang bisa berubah? Ya ada. Artinya takdir itu bisa berubah sebagian dengan doa ya, dengan doa. Tapi kita kan tidak tahu takdirnya seperti apa. Karena misteri semua ya. Misteri semua. Pokoknya nilatnya ya berdoa ya sing apik-apik gitu. Karena doa itu ya bagian dari ikhtiar. Doa itu juga bagian dari ikhtiar. Gitu. Usaha ya ikhtiar, doa ya ikhtiar. Rawahu at-Tirmidzi, rawis nyeritakake, wis ngriwayatake hu ing iki hadis sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala hadisu hasanun sahih. Wa qala dawuh hadis utawi hadis iki hasanun sahih, hadis hasan sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, lan ing dalem riwayat sakliyane Imam Tirmidzi
Ada yang waqala dawuh sapa Imam Tirmidzi iku hadisu hasan, hadis hasan. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi lan ing dalam riwayat sakliyane Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamaka. Ihfadillah jaga sira Allah ing Allah, tajid mongko nemu sapa sira hu ing Allah. Jagalah Allah maka kamu akan menemukannya. Amamaka ana ing ngarep sira. Jagalah Allah maka kamu akan menemukannya di hadapanmu gitu. Maksudnya apa iki? Ya tadi, maknanya ya tadi. Jaga Allah ya taatan, menjauhi maksiat, maka Allah akan berada di hadapanmu ya. Perhatian, belas kasih, rahmat, berkah, pertolongan Allah itu akan berada di hadapanmu gitu. Termasuk juga ini min rahmatihi. Maksudnya apa? Allah akan mencintaimu dan dekat denganmu, yaitu rahmatnya, ridhonya gitu. Luar biasa ya ini. Lah itu. Terus ta'arraf lan kenala sira. Kenalilah Allah ilallahi maring Allah. Kenalilah Allah firrakhai dalam kondisi yang senang atau ing dalam waktu bunga. Kenalilah Allah di waktu senang. Ya'rifka fi syiddah mongko ngerti pirsa sinten Allah ka ing sira, maka Allah akan tahu mengetahuimu fi syiddah ing dalam waktu susah. Maksudnya apa? Kenalilah Allah di saat apa tadi? Ya senang. Maka Allah akan mengenalimu di saat kamu susah. Dengan apa kenal Allah? Ya tadi ketaatan, menjauhi al-munhiyat, wajtinabul munhiyat, menjauhi hal yang dilarang, berinfak, bersyukur pada Allah itu bagian dari apa? Menjaga kenalan dengan Allah. Bersyukur menjauhi maksiat, menjalankan ketaatan itu bagian dari berkenalan, ta'aruf. Itu bahasanya. Maka di saat Di saat senang, bahagia. Fi zamani saat. Maksudnya fi zamani saat rezeki, banyak rezeki, melimpah rezekinya. Itu kan. Yo tetap taat ya, tetap bersyukur gitu bahasanya. Yo tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wasihatil badan, senang di sini maksudnya ya sehat badan nih. Ya rifka, maka Allah akan mengetahuimu dalam waktu yang syiddah, zaman yang susah. Banyak susah itu tandanya apa? Banyak musibah yang turun, hal-hal yang tidak enak gitu. Maka Allah akan menghilangkan kegundahan, keresahan gitu. Dan Allah akan menjadikan dari setiap kesusahan ada jalan keluar, dan dalam kesempitan ada jalan keluar juga. Luar biasa. Nah, ini lanjutnya, wa'lam lan ngertiyo sira annama sak temeni perkara akhtoa kang luput apa ma ka ing sira. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang luput padamu
lam yakun iku ora ana apa ma liyusibaka iku bisa ngenani, lam yakun ora ana apa ma iku liyusibaka iku bisa ngenani apa maka ing sira. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang luput padamu maka sesuatu itu tidak bisa mengenaimu. Artinya ya memang tidak apa, ya sudah dijelaskan tadi. Wa'lam, kamu harus yakin wa tahaqqaq tayakon wa tahaqqaq anna ma akhta'aka ay jawazaka min ni'matin wa rakhain asyiddatin wa balin falam yasil ilaika lam yakun liyusibaka lam yakun miqdarun alaika liyusibaka ay li anna yasila ilaika li anubana bikaunihi akhta'aka anna ghairu muqtar. Dan memang kalau sesuatu itu tidak ditakdirkan, gitu bahasanya, tidak luput itu tidak ditakdirkan padamu, ya sesuatu itu tidak bisa menimpamu. Awake dhewe kok hari ini ditakdirkan di masjid, nggak bisa kita keramaian hari ini, nggak bisa jalan-jalan sama cewek. Kita di sini hadir ya, gitu loh. Masya Allah. Wa ma asobaka wa malan barang asobaka kang ngenani apa maka ing sira dan barang sesuatu yang mengenaimu iku lam yakun ora ana apa ma liyukhtiaka iku bisa luput ka ing sira iku liyukhtiaka bisa luput apa ma ka ing sira. Dan sesuatu yang menimpamu itu tidak akan bisa luput padamu. Kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan, gitu bahasanya, itu tidak akan bisa kamu menghindarinya. Makanya nggak boleh protes. Ya Allah, kenapa kok aku didadikke laki-laki ora cewek wae kan? Ya itu wis pancen wis takdirmu. Tidak bisa luput, nggak bisa berubah gitu kan. Orang dulu juga nggak request kok. Ya Allah aku jadikan, nah itu nggak ada, nggak request dulu. Jadi ini bi'anna annahu miqdarun alaika idza la yusibul insan illa ma qudira lahu aw alaihi. Berarti sesuatu atau manusia itu tidak bisa ditimpa suatu musibah kecuali musibah itu sudah ditakdirkan padamu. Ini ora ya ora. Gempane ning Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah ora. Ya pancen takdire ora ning Jawa Tengah gitu. Oh gitu. Tapi ya itu kadang ya tentu semua itu harus dikembalikan pada Allah. Artinya nek lara kena musibah ya innalillah, astagfirullah, iling Allah. Nek elek entuk nikmat, entuk senek, alhamdulillah. Itu madang, alhamdulillah, berarti semua ya dikembalikan pada Allah. Wa yusanu liman usiba. Lah ini disunahkan ketika orang itu terkena musibah, dalam syarahnya ini qalu innalillahi wa inna ilaihi. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh iku ora mung nek ana wong mati. Nah, ini kebanyakan orang hanya bilang innalillahi hanya ketika mendengar suara ning masjid. Sampun kampundut Mr. X gitu. Baru innalillahi. Nek gak kesandung ora innalillahi tapi nyebut wedhus sih. Ya gitu. Nyebut wedhus sih gitu. Iku ora sunah. Sunah ya astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan di sini diterangkan kon donga neh. Allahumma ihtasabta musibati fa'ajirni fiha wa abdilni fiha khairan. Ya Allah, Engkau telah takdirkanku memberikan musibah, maka gantilah musibah itu dengan kebaikan. Sedikit lagi,
Wa'lam lan yakin sira dan yakinlah ana nasra sak temene kemenangan, pertolongan itu. Ketahuilah, yakinilah bahwasanya pertolongan itu ma'as sobri, iku sertane sabar. Jadi sabar itu ada pertolongan, bersama sabar ada pertolongan. Wa anal farajalan sak temene kelapangan, dan bahwasanya kelapangan itu juga bersama dengan ma'al karbi sertane kesulitan. Bahwasanya kelapangan, kesenangan itu bersama dengan kesulitan. Maksudnya apa tadi? Pertolongan, kemenangan bersama dengan kesabaran. Maksudnya at-ta'ani wa taslim li qadaillah. Suruh berhati-hati itu. Wa taslim, dan menyerahkan qada pada Allah. Radhiya bi hukmillah, rela ridho atas hukum-hukum Allah yang berlaku pada kita semua. Wasta'ana billahi nasrallahu ta'ala wa ana wa ballahu maramahu gitu. Mintalah tolong pada Allah, maka Allah akan menolongmu, memberimu pertolongan, gitu bahasanya. Ya. Bahkan dijelaskan warubi ani Ali, dari Sayyidina Ali, as-sabru minal iman bimangzilati ra'si minal jasad. Bahwa sabar dalam menjalankan keimanan, atau as-sabru minal iman, sabar itu bagian dari iman, bahkan menepati posisi kepala dalam jasad ini. Jadi sabar itu puncaknya. Wakila inna sabru ala tolab unwanu dzufri, bahwa sabar dalam hal permintaan, awake dhewe njaluk Gusti Allah sabar, ora kudu langsung saknyet sakdek, sakdek saknyet gitu. Langsung minta ini dituruti, tidak, kita harus sabar. Itu tanda kalau kita sabar minta tolong pada Allah, itu tandanya unwanud dzufri, tandanya akan keberuntungan. Gitu ya. Dan sabar di dalam ujian unwanul faraji itu tanda dari kelapangan. Sabar atas ujian musibah itu tandanya kita kelak akan mendapat kelapangan. Terakhir, wa anal farajamus ya, sak temene kelapangan iku ma'al karbi sertane kesulitan. Bahwasanya kelapangan itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri, lan sak temening dalem sertane angel, dan dalam kesulitan atau bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan apapun itu sebenarnya Allah sudah memberi jalan, memberi solusi, memberi jalan keluar. Dalam ayatnya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra, Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra aziman. Maksudnya apa? Bersama dengan kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan kesulitan itu tidak akan mengalahkan kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu kita harus tadi yang pertama menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya. Kedua, tidak meminta dan minta pertolongan, meminta pertolongan kepada siapapun kecuali hanya pada Allah.
dan minta pada Allah serta minta pertolongan pada Allah itu bagian dari tauhid. Ketiga, dekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah itu dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi hal yang haram. Al-hirsu ala ta'limil abna, kita harus semangat mendidik generasi termasuk sampean hari ini, wa taski fuhum, dan memberikan budaya peradaban untuk membantu mereka step by step di dalam kehidupannya akan lebih baik. Jadi kita hari ini belajar untuk hidup lebih baik. 5. Ta'widul abna ala ruhil muraqabah mungdu nu'mati adzafirihim. Harus membiasakan anak-anak generasi ini ruhul muraqabah, jiwa yang semangat untuk diawasi. Kita itu diawasi oleh Allah, itu harus ditanamkan. Yang selanjutnya, mengajarkan pada anak-anak tentang qadir wal ghina. Anal qadir wal ghina, bahwasanya kekuasaan, kemampuan dan kekayaan itu hanya Allah yang miliki, tidak yang lain. Nah, gitu. Membiasakan juga takut pada Allah, di sini malah mendekat. Terakhir, kita harus mempunyai harapan, cita-cita bahwasanya pertolongan Allah itu pasti ada. Wa ana nasra qarib. Jangan sampai kita putus asa dalam situasi yang sedih, susah, terus putus asa. Jangan. Ketahui bahwa pertolongan Allah itu dekat. Innallaha wa ana nasra qarib wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada. Golek jodoh kok wangel, itu sebenarnya gampang. Kesulitan pasti ada kemudahan, gitu. Harus ingat itu. Berarti orang jodoh ya urung ditemu ke ya Allah. Gitu aja. Itu ada kemudahan. Sing penting tidak putus asa dan lari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Hadis ke-19 ini panjang ya. Coba satu hadis saja. Insya Allah minggu depan kita akan ngaji hadis 3 langsung. Hadis ke-20, 21 dan 22. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan di jam yang sama. Mudah-mudahan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.